Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat family sukses yang beriman, pernahkah Anda mendengar kata al-maut dalam Islam? Lantas bagaimana bisa al-maut membuat para malaikat pingsan hingga 1000 tahun lamanya? Lalu apa kaitannya al-maut dengan malaikat Israel? Simak ulasannya dalam video ini baik-baik hanya di channel Family Sukses. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan al-maut dan menyerahkan kepada malaikat Israel, maka berkata malaikat Israel, "Wahai Tuhanku, apakah al-maut itu?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap rahasia al-maut itu dan memerintahkan seluruh malaikat menyaksikannya. Setelah seluruh malaikat menyaksikan al-maut itu, maka tersungkurlah semuanya dalam keadaan pingsan selama 1000 tahun lamanya. Dan setelah para malaikat itu sadar kembali, bertanyalah mereka, "Ya Tuhan kami, adakah makhluk yang lebih besar dari ini?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Akulah yang menciptakannya dan akulah yang agung daripadanya. Seluruh akan merasakan al-maut itu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel mengambil al-maut dan Allah telah menyerahkan kepadanya. Walau bagaimanapun, malaikat Israel khawatir jika tidak berdaya untuk mengambilnya, sedangkan al-maut lebih agung daripadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kekuatan sehingga al-maut itu menetap di tangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, "Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Disebutkan pula setelah seluruh makhluk hidup sudah dicabut nyawanya pada hari kiamat kelak, dan yang tersisa tinggal malaikat Israel. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk mencabut nyawanya sendiri. Karena dahsyatnya sakaratul maut yang sedang terjadi terhadap dirinya, beliau mengatakan, "Ya Allah, seandainya saya tahu ternyata pedih sekali sakaratul maut ini, tidak akan tega saya mencabut nyawa seorang mukmin." Malaikat Israel diberi kemampuan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari barat hingga timur dapat dijangkau dengan mudah, seperti seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Sewaktu malaikat Israel menjalankan tugasnya untuk mencabut nyawa-nyawa makhluk-makhluk di dunia, ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan dua kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Sedangkan untuk mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya, itu adalah tugas dari malaikat arham. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 49, "Bagi setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat. Itulah al-maut atau kematian." Wallahu a'lam bishawab.